Itu ya, kalau menikah itu sebetulnya kayak dapat paket, saya selalu bilang. Setiap kali dibuka bungkus pertama ada kejutan. Kedua bungkusnya ada kejutan. Jadi bungkus bungkusan yang banyak sekali sampulnya atau luarannya gitu ya. Sehingga dibuka satu kali kejutan-kejutan. Nah, di dalam perkawinan itu dari tiap tahun itu pasti ada perubahan dari masing-masing pihak. Apa yang dikatakan perubahan, yaitu misalnya gini, tadinya sama-sama kuliah, sama-sama meniti karir, masih sama-sama punya impian yang sama, punya rumah untuk membesarkan anak dan sebagainya. Sampai satu titik, nanti satu mungkin lebih melaju lebih tinggi, satunya mungkin tidak. Nah ini kalau yang satu tidak menarik yang satunya lagi, maka kemungkinan perbedaan akan makin besar. Yang pasti di dalam suatu perkawinan adalah adanya perubahan, baik dari si istri maupun si suami. Pertanyaannya adalah bagaimana kedua belah pihak menyikapi perubahan itu. Yang harus dilakukan adalah mencari jalan tengah sebetulnya. Untuk kemudian yang si istri beradaptasi dengan yang perubahan si suami beradaptasi dengan si istri. Nggak boleh ada yang merasa bahwa saya lebih dari kamu, jadi kamu yang harus ikut saya. Nggak boleh, karena apa? Sama-sama membina rumah tangganya. Nah yang kadang-kadang orang tidak pahami adalah perubahan-perubahan ini, sehingga kalaupun berapa puluh tahun, ada juga yang sudah sampai 50 tahun juga ada yang mau bercerai, ada. Kenapa? Ya karena mungkin itu nggak pernah dibicarakan secara tuntas dan tidak ada orang yang saling mau beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Sehingga akhirnya pada satu titik perubahannya makin tajam. Dan kemudian perbedaannya juga makin tajam sehingga akhirnya yang satu merasa sudahlah selesai gitu. Jadi tergantung dari orang masing-masing. Kalau dia merasa ini perkawinan layak untuk dipertaruhkan, untuk dibela, maka dia akan melakukan upaya apa saja untuk bisa mempertahankan itu, termasuk berubah. Makanya kan yang berubah kan nggak boleh satu sisi. Dua-duanya seperti orang nari tango, it needs two person to tango. Artinya dua orang yang perlu berubah untuk kemudian mencapai sesuatu gitu. Ya saya nggak tahu ya kalau kompleks atau tidaknya. Ada mungkin yang lebih umur perkawinannya lebih singkat, lebih pendek, misalnya baru saja berapa tahun, bisa saja lebih kompleks dari itu. Tetapi ini kan mungkin sesuatu yang sama-sama tidak pernah mau diselesaikan. Biasanya gini orang, kalau ada kendala, masalah, konflik atau apa, berantem terus kemudian ya udahlah, udah nggak usah diomongin, udah beres aja deh. Nanti ketemu lagi. Tapi kalau orang yang belajar dari permasalahan itu, dia akan menganalisa apa sih yang membuat ini kita ribut terus gitu. Kemana yang kamu inginkan? Saya maunya ini, kamu maunya apa? Lalu gimana caranya kita kemudian bisa mencari titik tengah dari ini semua? Kalau dua-duanya udah nggak mau kemudian berkorban, tidak mau berupaya untuk berubah, ya nggak mungkin. Ya mungkin sekarang ini ada titik di mana salah satu udah merasa. Kalau keadaan psikologisnya saya nggak tahu ya, saya juga nggak ngelihat, tidak mengikuti ya. Jadi apakah mereka marah-marah, apakah mereka dalam keadaan stres atau apa, kita nggak tahu. Tapi bahwa pada tahapan ini kemudian satu sudah menyerah, kemudian satunya, aduh udah nyerah deh, yang udah ya satunya mungkin ya udah kita selesaikan aja gitu. Karena di dalam pernikahan tuh kan dua-duanya ada egonya masing-masing, dan kalau mereka tidak mau mengalah, salah satu dan salah duanya akan berdampak seperti ini. Ya pasti saya bilang kalau dalam perceraian yang paling tidak menyaman, yang paling dirugikan itu anak. Dia tidak minta dilahirkan, dia juga tidak minta orang tuanya bercerai. Pada saat orang tuanya bercerai, mereka diperebutkan seperti barang. Itu yang nggak boleh. Dia tetap aja manusia yang bisa kemudian harusnya menentukan maunya apa. Saya mau ikut mama tapi juga ikut papa. Jadi mungkin harus diberikan kemungkinan untuk hal tersebut. Karena kalau tidak, ini bisa menjadi sesuatu yang untuk anak juga tambah. Sudah dia harus melihat situasi yang tidak nyaman ini, ditambah dia kemudian harus kemudian pada waktu di ibu mendengar omelan ibu tentang ayah yang nggak oke. Di ayah dia dengerin tentang bagaimana ibu yang tidak oke. Dan di tempat yang satu dia harus menutupi apa yang dikatakan oleh ayahnya, yang di tempat si ayah dia harus menutupi apa yang dikatakan ibunya. Jadi kita secara nggak langsung si orang tua ini mengajarkan berbohong.
Jadi bagi anak tuh jadi bebannya lebih berat lagi. Jangan menambah beban itu. Makanya harusnya kasih anak kesempatan untuk dia maunya bagaimana gitu. Kan ada adaptasi dan komunikasi, itu ilmunya. Jadi kalau adaptasi adalah perubahan itu pasti ada di semua rumah tangga. Tadinya sama-sama susah, sekarang satu udah bisa membuat sesuatu yang luar biasa, pasti ada perubahan. Dua-duanya berubah, kesibukannya, minatnya dan sebagainya. Nah, yang melakukan kehidupan itu harus kemudian mengadjust bagaimana bisa beradaptasi dengan situasi perubahan itu dari keduanya gitu.